Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ukuran kecenderungan sentral dan variabilitasnya. Sebelum itu, jangan lupa dipersiapkan alat tulis bila diperlukan ya. Sebelum mengawali materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Mila, NIM belakang 136. Yang kedua ada Aisyah, NIM belakang 137. Yang ketiga ada Tarisa, NIM belakang 138. Yang keempat ada Levia, NIM belakang 139. Yang kelima ada Pratita, NIM belakang 140. Yang keenam ada Fariza, NIM belakang 141. Yang ketujuh ada Gabriel, NIM belakang 143. Yang kedelapan ada saya, Dimas, NIM belakang 144. Di sini ada pokok pembahasan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, ukuran kecenderungan sentral yang mencakup mean atau rata-rata, median, modus, kuartil, desil, persentil. Yang kedua ada ukuran variabilitas yang mencakup simpangan baku, varian, dan pengerjaan dengan komputer. Saya akan menjelaskan mengenai rata-rata, nilai tengah atau biasa disebut dengan mean. Mean merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, serta gambaran singkat tentang sekumpulan data dengan melihat pusat suatu data, apabila data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau dengan sebaliknya. Dan mean biasanya dilambangkan dengan huruf X. Selanjutnya ada jenis rata-rata. Yang pertama ada rata-rata numerik, atau dapat kita sebut dengan rata-rata hitung. Lalu selanjutnya ada rata-rata ukur dan bisa juga disebut dengan geometric mean. Lalu yang terakhir ada rata-rata harmonik. And as you can see, di bawah ini merupakan rumus serta keterangannya. Median merupakan nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan atau disusun mulai dari data yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Urutan data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dapat kita rumuskan sebagai berikut. MD sama dengan setengah buka kurung N plus 1 tutup kurung. Keterangan MD sama dengan median, N sama dengan jumlah data. Kemudian contoh pengerjaan median sebagai berikut. Carilah median dari data jumlah gastropoda di samping. Bisa kita lihat gambarnya di samping. Kemudian kita tinggal mencari atau mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, yaitu dari 1, 1, 2, 2, 2, 5, 6, 6, 9. Kemudian setelah kita urutkan, kita tinggal mencari median sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu MD sama dengan setengah buka kurung N plus 1 tutup kurung, yaitu sama dengan setengah buka kurung 9 plus 1 tutup kurung sama dengan 5. Jadi setelah dihitung, MD terletak pada urutan kelima, yaitu 2. Modus yang dilambangkan dengan MO adalah nilai data yang mempunyai frekuensi tertinggi baik data tunggal maupun data distribusi atau data yang sering muncul dalam kelompok data. Untuk mendapatkan nilai mode, cara yang dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan mencari nilai yang sering muncul di antara sebaran data. Sebaran data tidak selalu mempunyai mode, tetapi bisa juga mempunyai mode lebih dari satu, apabila terdapat lebih dari satu data yang sering muncul. Misal, carilah modus dari data jumlah gastropoda di samping. Jenis gastropoda A, jumlah gastropoda 6, B1, C2, D2, E9, F5, G6, H1, dan I2. Jadi mode jumlah gastropoda adalah 2 karena angka 2 muncul 3 kali. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil memiliki ukuran letak yang membagi distribusi frekuensi menjadi 4 bagian sama besar.
Jenis-jenis kuartil yaitu kuartil bawah atau kuartil pertama, kuartil tengah atau kuartil kedua, dan kuartil atas atau ketiga. Q1 mempunyai sifat bahwa 25% data jatuh di bawah Q1, 50% data jatuh di bawah Q2, dan 75% jatuh di bawah Q3. Rumus data tunggal. QI sama dengan nilai ke I dikali N plus 1 per 4. Rumus data berkelompok. QI sama dengan TB plus B dikali I kali N per 4 dikurangi F besar dibagi F kecil. Dengan keterangan QI adalah kuartil ke I, TB adalah tepi bawah kelas kuartil, P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, F kecil adalah frekuensi kelas kuartil, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Selanjutnya ada desil. Desil memiliki ukuran letak yang membagi distribusi frekuensi menjadi 10 bagian sama besar. 9 jenis desil yang dilambangkan dengan D1, D2, sampai D9. D1 mempunyai sifat bahwa 10% data jatuh di bawah D1, 20% data jatuh di bawah D2, dan seterusnya, sampai 90% jatuh di bawah D9. Desil biasa digunakan untuk menghitung data tunggal maupun data berkelompok. Rumus desil data tunggal. Letak DI sama dengan I dikali N plus 1 per 10. Rumus desil data berkelompok. DI sama dengan TB plus P dikali I kali N per 10 min F besar per F kecil. Dengan keterangan, D1 adalah desil ke I, TB adalah tepi bawah kelas kuartil, P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F kecil adalah frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya ada persentil. Persentil membagi datanya menjadi 100 bagian yang sama. Adapun 99 jenis data yang dilambangkan dengan P1, P2 sampai P99. P1 mempunyai sifat bahwa 1% data jatuh di bawah P1, 2% data jatuh di bawah P2, dan seterusnya sampai 99% jatuh di bawah P99. Rumus persentil data tunggal adalah sebagai berikut. Dengan keterangan PI merupakan persentil ke I merupakan 1, 2, 3 sampai dengan 99, dan N merupakan banyaknya data. Sedangkan rumus persentil data berkelompok adalah sebagai berikut. Dengan PI adalah persentil ke I, TB adalah tepi bawah kelas persentil, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyaknya data, FK merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dan F merupakan frekuensi kelas persentil. Ukuran variabilitas. Variabilitas adalah keanekaragaman skor dalam distribusi frekuensi atau dapat pula diartikan sebagai ukuran penyebaran suatu kelompok terhadap pusat data. Ukuran tendensi sentral dan ukuran variabilitas adalah ukuran yang terkait antara satu dengan yang lain. Sehingga dengan mengetahui dasarnya, diharapkan bisa mengerti pemahaman awal sebelum data diolah lebih kompleks lagi. Simbangan baku. Simbangan baku merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau nilai rata-rata dari sampelnya. Berikut ada 2 contoh rumus yang telah kita cantumkan. Kemudian, cara mencari simpangan baku sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata dari setiap titik data yang ada. Kemudian, kita bagi dengan jumlah total titik dari data tersebut. Yang kedua, menghitung penyimpangan
untuk setiap titik data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Kemudian yang ketiga, simpangan titik data kita kuadratkan, lalu kita cari penyimpangan kuadrat individu rata-ratanya. Nilai yang dihasilkan tersebut disebut varian. Yang terakhir, yang keempat, simpangan baku adalah akar kuadrat dari nilai varian tersebut. Varian. Varian adalah pengukuran sebaran antar angka dalam suatu kumpulan dan juga merupakan ukuran seberapa penting kumpulan data tersebar. Jika semua nilai data identik, maka itu menunjukkan variannya 0 dan dianggap sebagai negatif. Dengan begitu, semua varian yang bukan 0 maka dianggap sebagai positif. Varian terbagi menjadi dua, yaitu varian dan varian sampel. Rumus varian adalah sebagai berikut. Sedangkan rumus varian sampel adalah sebagai berikut. Dan ini merupakan contoh soal dari varian. Sedangkan ini merupakan contoh soal dari standar deviasi. Statistika dalam pengerjaan komputer. Dalam bahasan ini akan dijelaskan tentang konsep statistik berbasis komputer serta bagaimana cara melakukannya. Serta diberikan juga contoh-contoh dasar perhitungannya atau cara melakukannya dengan komputer. Contoh dasar perhitungan atau cara melakukannya dengan komputer. Statistika. Statistika merupakan suatu ilmu yang pada mulanya berawal dari suatu upaya pengumpulan data dan upaya penyajiannya menjadi bentuk yang mudah dimengerti agar bersifat informatif. Komputasi. Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Program komputer statistik. Membuat sendiri, yaitu dengan bahasa pemrograman misal BASIC dan Pascal. Sebagai add-ins dari program lain, contoh Microsoft Excel. Program khusus statistik, contoh Microstat, SAS, SPSS, Stata, Minitab, Amos, Listral, dan Evious. Microsoft Excel. Dalam Excel, sebuah sel pada lembar kerja dapat diisi dengan data. Label atau text string, numerik, alfanumerik, formula atau rumus. Formula atau rumus yaitu alat yang memungkinkan Anda untuk melakukan kalkulasi terhadap nilai-nilainya pada sel itu sendiri, maupun nilai-nilai yang tersimpan pada sel-sel yang lain. Formula atau rumus dapat terdiri dari operator perhitungan, referensi alamat suatu sel, nilai, fungsi sel, nama sel, atau nama range. Hubungan statistik dan pengolahan data dengan komputer. Program statistik buatan sendiri, yaitu bahasa pemrograman BASIC, Pascal, Fortran, dan lain-lain. Program statistik sebagai bagian dari program lain, yaitu add-ins dari aplikasi Springset seperti Lotus, Excel. Program khusus statistik yaitu SPSS, Microstat, SAS, dan Minitab. Pengolahan data statistik dengan SPSS. SPSS merupakan kepanjangan dari Statistical Product for Service Solution, yang sebelumnya memiliki arti Statistical Package for Social Science. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak yang banyak dipakai dalam statistik dikarenakan bentuk pemaparannya yang sangat baik, yaitu menggunakan grafik dan tabel. Memiliki keunggulan lain yaitu dinamis, yaitu mudah dilakukan perubahan data dan update analisis, dan mudah dihubungkan dengan aplikasi lain, misalnya ekspor atau impor data ke atau dari Excel. Terima kasih teman-teman telah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.